Hai, aku Betty dan umurku 15 tahun. Tahun lalu, aku punya obsesi terhadap suatu hal. Dan terus terang, hampir mengubah nasibku. Aku meninggalkan semuanya cuma untuk satu hal ini. Dan jika ibuku tidak ikut campur tangan, aku tidak tahu seperti apa hidupku sekarang. Jujur, aku masih merinding membayangkannya. Semuanya dimulai dari sebuah game. Terdengar sepele kan? Baiklah, dengarkan aku. Suatu hari, di bus sekolah, aku mendengar sekelompok kakak kelasku membicarakan game ini, Gacha Life. Aku sangat tertarik karena kedengarannya menyenangkan. Jadi saat aku sampai rumah, aku langsung mendownloadnya. Dan ya, sisanya adalah sejarah. Sejak saat itu, aku tidak bisa berhenti memainkannya. Bisa dibilang aku suka anime. Dan itu membuat game ini semakin menarik. Bisa membuat karakterku sendiri dan mendandani mereka dengan pakaian imut dengan gaya rambut yang aneh. Aku sangat menyukainya. Lalu ternyata, aku bisa membuat skenario apapun untuk mereka. Aku suka dongeng dan acting. Dan ini seperti dunia maya impianku. Tempat aku berimajinasi liar dan menciptakan apapun yang aku mau. Dalam waktu singkat, aku kecanduan. Benar, aku tidak bisa berhenti memainkannya. Apa kalian pernah kecanduan game? Rasa senang saat membuka aplikasi dan menunggu layar loading tidak pernah merasa puas. Sebelumnya, aku sering pergi bermain bersama teman-temanku dan membantu ibuku di taman saat libur. Tetapi sekarang, satu-satunya yang aku mau cuma bermain Gacha Life. Awalnya tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Tapi satu malam, aku terbawa suasana. Tanpa sadar bermain game sampai matahari terbit. Dan aku bermain semalam penuh. Aku tidak tidur sama sekali. Dan saat sarapan, aku tertidur di atas piring roti panggangku. Saat itulah, ibuku mulai cemas. Dan setelah itu, kejadian semakin buruk di sekolah. Aku benar-benar lupa tentang ulangan matematika. Aku capek sekali, sampai tidak fokus. Dan ya tentunya aku dapat nilai jelek. Aku juga gagal dalam tes berikutnya. Dan tes setelahnya. Yang aku lakukan cuma makan, tidur, pergi ke sekolah, dan bermain Gacha Life. Setelah beberapa minggu, jika ibu tidak memanggilku untuk makan malam, aku mungkin tidak akan makan. Aku tidak bisa memikirkan hal lain, kecuali dunia yang saya buat di game itu. Saat itu aku belum sadar, tapi aku mulai mencampur adukan dunia nyata dan game. Aku mulai memakai baju seperti karakterku, bahkan mengunci rambut dan memakai blush on. Di kepalaku, aku benar-benar percaya aku adalah karakter ini. Aku sadar ini seperti delusi, tapi saat itu aku merasa semuanya normal. Saat temanku bertanya kenapa aku selalu sibuk tiap akhir pekan, aku bilang kalau aku punya pacar dan aku sering pergi bersamanya. Masalahnya adalah, aku tidak punya pacar. Di jauh pun juga tidak. Yang punya pacar itu karakter di game. Tapi aku percaya kalau karakter game itu pacarku. Teman-temanku sangat ingin bertemu dengannya dan menanyakan begitu banyak pertanyaan tentang dia. Aku bahkan tidak malu berbohong ke mereka. Jauh di lubuk hati, aku tahu persis. Tetapi di permukaan, aku benar-benar mengira karakter imajiner ini adalah pacarku yang sebenarnya. Suatu malam, aku sedang berbaring dan bermain game. Lalu tiba-tiba, ibuku masuk ke kamar dan memintaku memberikan HP-ku. Aku tidak mau, tapi dia mengancam dan memotong uang sakuku dan menghukumku jika aku tidak segera memberikannya. Dia berkata ibu temanku menelponnya, menanyakan tentang pacarku dan bertanya kenapa aku tidak pernah lagi bermain sama mereka. Jadi sekarang ibuku ingin melihat HP-ku untuk mencari tahu siapa pacarku ini. Dia datang ke kasarku, mengambil HP dari tanganku, dan kemudian dia melihat apa yang ada di layar. Karakter imajinerku sedang berciuman. Dan kemudian dia menatapku, melihat mata merah dan rambut acak-acakan. Dan dia berkata jika aku tidak berhenti, dia akan membawaku ke psikolog. Karena jelas menurutnya, aku bermasalah. Aku begadang untuk bermain game malam itu. Jadi aku ketiduran esok paginya dan saat itulah ibuku mulai tegas. Dia langsung membawaku ke psikolog. Sekalipun aku protes sepanjang perjalanan ke sana. Psikolog bertanya kenapa aku tidak bisa melepaskan HP-ku. Aku menceritakan semuanya bahwa sebenarnya aku bukan kecanduan HP, tapi game Gacha Life. Aku sangat malas bertemu psikolog. Tapi ternyata dia sangat membantuku. Dia menyadarkanku bahwa bermain game bukanlah masalah. Sebenarnya itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan imajinasi dan kreativitas. Tapi aku juga harus punya batasan yang jelas. Ini bukan kehidupan nyata. Ini cuma game. Dan aku harus menemukan keseimbangan antara kehidupan sekolahku dan apa yang saya lakukan di waktu luang. Tidak ada game yang boleh membahayakan masa depanku.
Dan setelah sesi pertama dengan psikolog, aku sadar aku harus menjalani hidup di dunia nyata. Dan tidak melarikan diri ke dunia game setiap saat. Kadang-kadang aku masih main gacha live, karena itu menyenangkan. Tapi sekarang jadi hobi yang sehat, bukan hobi yang membuat kecanduan. Aku sangat bersyukur ibu membantuku. Siapa yang tahu sebesar apa obsesiku sekarang. Apa kalian pernah main gacha live atau kecanduan game? Coba bagikan pengalaman kalian lewat kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami untuk mendapatkan cerita menarik lainnya.